Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai remastering sistem operasi Linux Manjaro dengan membuat sebuah konsep sistem operasi gaming yang kami beri nama GOS atau Gaming Operating System. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru mengenai pengembangan sistem operasi Linux yang dioptimalkan untuk kebutuhan gaming. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Lisa Amelia Zahra dengan NIM 10603033. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuannya. Nah, perkembangan industri game menuntut sistem operasi yang stabil dan ringan. Sebagian besar gamer masih bergantung pada Windows. Namun, Linux kini menjadi alternatif karena adanya Proton dan Wine yang memungkinkan banyak game Windows bisa berjalan di Linux. Oleh karena itu, kami membuat konsep remastering Linux Manjaro ini menjadi sistem operasi gaming yang bernama GOS atau Gaming Operating System yang lebih optimal untuk kebutuhan gamer. Nah, untuk nama dan konsepnya, nama dari sistem operasi ini yaitu GOS atau Gaming Operating System dengan basis sistem Manjaro Linux, desktop environment-nya KDE Plasma dengan tema dark gaming dan target utamanya yaitu gamer dan juga streamer. Nah, GOS ini dirancang sebagai sistem operasi gaming modern yang ringan, cepat, stabil, dan siap digunakan untuk bermain game tanpa konfigurasi rumit. KDE Plasma ini dipilih karena memiliki tampilan modern, ringan, serta tingkat kustomisasi yang tinggi, sehingga cocok untuk konsep gaming. Selanjutnya, untuk target user dari Manjaro Linux ini seperti target penggunanya yaitu gamer pemula hingga menengah, pengguna Linux yang ingin bermain game, dan pengguna yang menginginkan sistem operasi. Nah, kenapa alasan memilih gamer? Yaitu karena performa Linux ini semakin baik, gratis dan open source, mendukung Proton dan Wine, mudah dikustomisasi, komunitas Linux juga besar, dan sistem lebih ringan dan juga stabil. Nah, jadi intinya target pengguna GOS ini adalah gamer pemula hingga menengah, pengguna Linux yang ingin bermain game, dan pengguna yang menginginkan sistem yang ringan namun tetap memiliki performa yang tinggi. Nah, Linux ini tuh dipilih karena bersifat gratis, open source, memiliki dukungan Proton dan Wine untuk menjelaskan game Windows, serta komunitas yang aktif sehingga mudah mendapatkan bantuan. Oke, baik. Di slide ini, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari Gaming Operating System atau GOS. Yang pertama, GOS itu ringan dan cepat. Jadi, sistem ini sudah dioptimalkan untuk performa terutama saat menjalankan game, sehingga lebih responsif dibandingkan sistem operasi biasa. Dan yang kedua, gratis dan open source. Yang artinya kita bisa menggunakan dan memodifikasi sistem ini tanpa biaya lisensi karena berbasis Linux seperti Manjaro. Dan yang ketiga, GOS bisa menjalankan game Windows. Ini dimungkinkan dengan bantuan tools seperti Win atau Proton. Jadi kita tetap bisa mainin game yang biasanya hanya ada di Windows gitu. Dan yang keempat, tampilannya itu menarik. GOS biasanya didesain dengan interface yang modern dan user friendly. Jadi nyaman digunakan baik untuk gaming ataupun aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dari GOS. Yang pertama, tidak semua game kompatibel. Yang artinya meskipun sudah ada tools tambahan, masih ada beberapa game yang belum bisa dijalankan dengan sempurna di sistem ini. Dan yang kedua, butuh penyesuaian bagi user baru. Jadi, terutama bagi pengguna yang terbiasa dengan Windows, perlu waktu untuk beradaptasi dengan Linux baru. Dan yang ketiga, setup awal cukup kompleks. Untuk mendapatkan performa maksimal, biasanya kita perlu melakukan konfigurasi tambahan yang mungkin cukup sulit bagi pemula. Jadi, meskipun GOS memiliki banyak kelebihan, tetap ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, di sini tools yang digunakan pertama ada aplikasi VirtualMesh yaitu VirtualBox. Yang kedua ada file ISO, sistem operasi Manjaro. Lalu yang ketiga ada software tambahan sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya ada rencana modifikasi dan spesifikasi. Di sini ada aplikasi dan optimisasinya. Yang pertama ada tools yaitu sistem Lutris Heroic Wayne Proton. Lalu ada komunikasi Discord OBS Studio. Lalu ada kernel low latency. Lalu ada optimisasi GPU dan RAM. Lalu ada fitur gaming, mode, and FPS monitoring. Nah, lalu spesifikasi sistem minimum Intel Core i3 atau Ryzen 3, RAM 4 GB, storage 50 SAC atau 50 GB, GTX 750 atau Radeon setara. Lalu ada rekomendasi Intel Core i5, Ryzen 5, RAM 8 GB plus SSD 256 GB, GTX-nya 1650 plus. Nah, kelebihannya 100% gratis, open source, ringan, aman, Walmart. Baik, kita mulai ke tahap persiapan pertama. Yang pertama itu kita download dulu VirtualBox untuk simulasi dari Linux-nya. Untuk cara mendownloadnya itu kita bisa cari aplikasi VirtualBox di Chrome kita, lalu klik download dan pilih Windows host. Sebenarnya untuk host ini itu terserah ya, tergantung kepada laptop kalian menggunakan sistem operasi apa. Manjaro-nya, jadi si file dari sistem operasinya dengan cara cari di Chrome. Lalu biasanya di dalam Chrome itu di dalam situs Manjaro-nya ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada KDE Plasma, yang kedua ada Xfast, yang ketiga ada Manjaro Linux Gnome. Nah, ketiganya ini memiliki keunikan masing-masing. Untuk yang KDE Plasma ini biasanya dengan Linux yang tampilannya modern, ringan dan mudah digunakan. Dan desktop KDE Plasma ini memiliki banyak fitur dan tampilan biasanya. Tampilannya tuh mirip seperti Windows sehingga cocok untuk pengguna yang masih belajar. Lalu untuk yang Xfast Manjaro ini adalah versi Linux Manjaro yang menggunakan desktop environment Xfast. Jadi terkenal dengan ringan dan hemat RAM sehingga cocok untuk komputer dengan spesifikasi rendah maupun penggunaan sehari-hari. Dan untuk tampilan desktopnya biasanya tergolong sederhana tetapi tetap nyaman untuk digunakan. Lalu yang ketiga itu yang Gnome. Biasanya Gnome ini memiliki tampilan yang modern dan simple, dan juga sama mudah digunakan, dan fokusnya itu pada kenyamanan serta produktivitas untuk pengguna. Dan Windows dan Linux ini cocok untuk pengguna sehari-hari dan komputer modern lainnya. Nah, untuk percobaan ini kita itu menggunakan yang KDE Plasma karena lebih sering digunakan dan lebih gampang lah untuk tampilannya. Nah, lalu lanjut ke tahapan kedua yaitu pembuatan di dalam si VirtualBox-nya. Kita buka VirtualBox-nya biasanya. Lalu ubah nama misalnya ya, kita buka, klik new pada tampilan awal kalau nggak salah. Lalu ubah nama menjadi Manjaro dan klik ISO image-nya. Lalu klik author dan pilih file Linux Manjaro yang sudah kita install tadi. Selanjutnya lalu ubah OS distribution menjadi Arch Linux dan OS version Arch Linux menjadi 64 bit karena Manjaro itu merupakan turunan dari Arch Linux tersebut. Dan proses with untend installation pastikan tidak dicentang agar bisa lihat proses instalasinya secara manual atau menjadi manual.
Lalu kita ke base memori, geser ke 490 MB untuk base memorinya, diatur ke 496 MB ini agar virtual machine memiliki RAM yang cukup untuk menjalankan Linux Manjaro ini dengan lancar. Dengan RAM 4 GB ini, tampilan desktop aplikasi dan menu di Manjaro dapat dibuka tanpa terlalu lag atau delay. Nah, untuk prosesornya ini kita geser ke angka 2. 2 ini bisa membantu sistemnya agar lebih stabil dan responsif tentunya, dan membantu untuk multitasking. Selanjutnya ada use EFI, itu bisa dicentang agar proses booting dan manajemen partisinya lebih lancar. Dan atur disk size-nya itu 30-40 agar penyimpanan yang cukup untuk sistem operasinya di dalam untuk menginstal aplikasi-aplikasinya cukup. Nah, setelah kita selesai mempersiapkan untuk simulasi si Linux Manjaro-nya ini, kita langsung masuk ke start aja yang ada di VirtualBox tuh kalau nggak salah warna hijau. Lalu setelah itu langsung aja enter setelah bootnya jalan. Terus setelah itu muncul tulisan welcome Manjaro, lalu klik launch installer. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam si Manjaro-nya. Di sini kita hanya milih pengaturan di dalam si Linux ya, karena si Linux-nya sudah terdownload. Yang pertama itu biasanya kita akan memilih bahasa. Kita gunakan bahasa Inggris, lalu pilih wilayah. Pastikan itu wilayahnya itu karena kita di Asia, maka kita pilih Asia. Lalu biasanya kita akan ada pengaturan untuk keyboard. Lalu ada VBox pengaturan dimana untuk memilih VBox hard disk karena itu jadi kayak hard disk dari si VirtualBox-nya itu. Lanjut juga ada login, kita harus memasukkan data-data kita seperti password dan lain-lain. Lalu baru kita pilih apakah kita akan menggunakan Office, jadi kayak no Office atau LibreOffice atau Free Office ya. Ini sebenarnya untuk membantu seperti kalau di Windows itu Excel, Word dan lain-lain. Nah, setelah itu langsung aja klik install dan tunggu installnya selesai. Nah, ketika si installnya selesai, si Linux Manjaro ini sudah siap kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azil Azim dengan NIM 10603041. Di sini ingin melanjutkan tentang proses remastering dari kelompok kami. Di sini langsung saja ke inti materinya. Di sini kami masuk ke tahap 4, yaitu optimalisasi sistem operasi. Di sini optimalisasi sistem operasi adalah berfungsi untuk meremastering Manjaro agar sistem operasi berjalan dengan baik saat user menggunakan sistem operasi ini untuk kebutuhan gaming. Untuk yang paling penting itu pertama di sini bisa dilihat ada sudo pacman -u. Itu artinya adalah satu perintah untuk mengupdate semua software menjadi versi terbaru dan mengoptimalisasikan semua software dan juga update terbaru pada sistem operasi. Lalu juga selanjutnya ada sudo kernel. Ini untuk berfungsi untuk mendownload kernel yang berfungsi mengganti kernel baru sehingga optimalisasi lebih baik dengan adanya kernel baru tersebut. Lalu selanjutnya ada sudo system ctl. Sudo system ctl ini adalah untuk melihat service apa saja yang dijalankan dan tidak dijalankan di sistem operasi tersebut. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali sistem dan juga service yang sedang berjalan di latar belakang. Karena di sini kita hanya untuk kebutuhan gaming saja. Oleh karena itu, untuk service yang tidak perlu
akan kita matikan, seperti servis timestamp, timer, lalu ada target juga. Intinya servis yang tidak diperlu itu akan dinonaktifkan atau di-disable untuk mengoptimalisasikan kinerja dari sistem operasi, sehingga latar belakang lebih stabil dan juga tidak banyak servis yang berjalan di latar belakang. Lalu juga ada Manjaro ZRAM config di sini untuk memaksimalkan ZRAM agar lebih optimalisasi lagi dalam penggunaan RAM-nya. Lalu juga ada VM Swappiness. VM Swappiness ini adalah proses perpindahan dari disk ke RAM, dan itu tuh nilainya dari 0 sampai 100. Jikalau 100 maka itu perpindahannya akan lebih diutamakan dan lebih cepat. Oleh karena itu, karena di sini kita mengoptimalkan penggunaan gaming, maka swappiness-nya kita set ke 10 agar perpindahan RAM ke disknya tidak terlalu diprioritaskan dan juga tidak terlalu sering, karena agar CPU tidak sibuk untuk mengerjakan perpindahan dan hanya sibuk untuk mengerjakan yang sedang bermain user, yaitu sedang experience gamingnya. Lalu di sini juga ada mendownload game mode dan juga mangout. Game mode itu ada untuk optimalisasi semua game, dan juga mangout adalah sebuah informasi terkait penggunaan dan juga penampilan apa yang diterapkan di game tersebut. Jadi user bisa mengetahui CPU yang terpakai, RAM yang terpakai berapa. Jikalau di Windows itu seperti MSI Afterburner. Nah, seperti kayak gitu, jadi user bisa melihat FPS-nya berapa, bisa melihat juga mungkin suhu dari GPU, suhu dari CPU, dan juga penggunaan CPU usage-nya, GPU usage-nya, dan juga lain-lain. Lalu di sini ada tahap 5, yaitu instalasi software gaming. Di sini ada beberapa, yaitu pertama ada instalasi Steam, instalasi Lutris, lalu juga ada Heroic Games Launcher itu buat game-game mobile, lalu install Wine juga itu untuk optimalisasi game Windows agar berjalan di sistem operasi ini. Lalu juga ada OBS untuk konten kreator. Lalu di sini ada tahap terakhir itu customisasi Ghost. Tahap ke-6, customisasi Ghost, yaitu kita mengubah seluruh tampilannya menjadi tampilan yang sudah kita remastering, yaitu Ghost dengan memasukkan logo, dan juga mengubah tampilannya menjadi dark system. Lalu di sini ada pengujian sistem remastering, yaitu ada pengujian dari Discord sudah bisa terbuka, lalu ada pengujian Steam, dan juga ada pengujian untuk Lutris. Mungkin segitu saja dari kelompok kami dan pemaparan tahap keempat hingga tahap terakhir dari saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kami mengenai konsep remastering Linux Manjaro menjadi Gaming Operating System atau GOS. Semoga konsep yang kami buat dengan memberikan gambaran bahwa Linux juga dapat menjadi sistem operasi yang nyaman digunakan untuk kebutuhan gaming. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.